Ya udah deh, jelaskan dulu nih sekop gimana, ya kan, sekop koper ini cairan pembersih. Ya apa aja di cairan itu saya beli buat ngebersihin bercak darah Pak. Karena kan nggak mungkin lah gitu bercak darah kalau diantepin aja tuh kan jadinya dia menempel, makin menempel makin susah. Jadi saya udah beli cairan pembersih Pak pas dia sudah meninggal itu. Terus saya juga beli sekop buat menggali kuburannya si Grace. Saya bingung dong, ya kan bawanya gimana. Ya udah saya akhirnya beli koper yang besar untuk bisa memasukkan jasad dari Grace gitu, dibawa keluar dari hotel ini dan saya kuburkan Pak. Akhirnya Mak, si Jesse ini dipanggil dong, ya kan. Orang kamarnya kamar dia, mukanya muka dia di CCTV. Ya udahlah, ini kayaknya tersangkanya deh gitu kan, karena nggak ada orang lain, ya kan. Jejaknya tuh cuman yang mencurigakan dia si Jesse doang gitu loh. Ganteng sih Mak, ya gimana ya, tapi kalau misalkan dia tersangkanya kan ya tetep aja gitu, serem ya Mak ya. Lanjut ya, abis itu dipanggil lah dia ke kantor polisi nih Mak, ya kan, ditanya-tanyain lah dia gitu sama si ya detektif-detektif lah gitu kan, di ruang interogasinya polisi kepolisian gitu. Terus dia tadi tanya nih, maksudnya kamu nih gimana cerita yang sebenarnya gitu, kamu sama Grace Milan tuh ada hubungan apa, kamu tuh ngapain aja gitu kan. Ya lagi-lagi dia berdalih kan, dia ngomongnya pokoknya kami cuma sampai jam 10 malam itu kekeh gitu loh, dan tidak pernah menyebutkan yang namanya City Life Hotel. Ya dia selalu bilang pokoknya kamu ketemuan di bar ya, ini begini sama lah sama yang di depan tadi. Dia tetap berdalih dan berdalih. Tapi kok kami menemukan bercak darah gitu kan, jelas-jelas pakai cairan luminol itu keluar bercak darah. Darah siapa itu? Darah kecoa. Kecoa ada darahnya gak sih? Oh my goodness, that's just amazing. Darah siapa gitu kan? Ya bingung kan gitu, maksudnya kok bisa tahu ya? Bisa tahu ada bercak darah gitu kan, ternyata tuh polisi tuh lebih pinter daripada gue gitu kan, kata si Jesse. Ya tapi kan Jesse nggak mungkin ngaku kan, masih yang ya dia memikir akhirnya ya dia tersudut juga kan. Udah dia mengakui bahwa ya betul memang bahwa di situ kami pulang dari bar, kami ke hotel tempat saya menginap. Setelah itu ya kami ya biasalah anak muda lah ya kan, zaman now gitu kan, ya kami melakukan hubungan terlarang lah Pak lah gitulah. Tapi kalau di sana tidak terlarang sih ya hubungan ya. Oke aja gitu. Si Milen ini nih Pak, si Milen cantik-cantik ini, tapi dia itu iya Pak, jadi si Grace Milen itu pas saya berhubungan badan ternyata dia itu penyuka BDSM. Ya kalian Google lah ya, mak-mak nih ya udah pinter kan, canggih kan, tahu caranya Google kan. Nah, Google lah sendiri ya BDSM itu apa. Jadi dia tuh pokoknya suka dengan seks yang dengan kekerasan, nih kayak gitu-gitu lah mak, ya kan. Nah, pas malam itu, pas lagi kami hot-hotnya, tiba-tiba si Milen itu minta dicekik. Ya saya sebagai cowok tulen dan perkasa dan jantan gak mungkin ngelakuin itu ke cewek, tapi dia maksa-maksa saya. Dia bilang, kamu nih gimana sih, saya udah jauh-jauh datang ke Auckland tapi kok gak dilayani dengan baik gitu. Saya gak enak, dia tamu kan, mana cantik ya kan, saya juga udah mulai suka gitu. Ya udahlah akhirnya saya lakukan Pak. Saya cekek dia gitu. Dia bilang gini Pak, ayolah cekek aku biar kayak tuh biar lebih hot gitu loh. Aku lebih panas haridang gitu kan. Ya udah gitu. Ya mau nggak mau saya cekek Pak gitu kan. Itu bukan mau saya. Kami berhubungan selesai nih Pak ya ceritanya. Ya udah kami pun ketiduran. Gitu kami ketiduran dan besoknya saya lihat Milen udah gak bernyawa Pak. Dia mengeluarkan darah banyak itu dari hidung. Nah itu adalah bercak darah yang keluar dari hidungnya itu. Jadi bisa dibilang itu kecelakaan Pak, murni kecelakaan. Karena apa? Yang pertama itu dicekik itu permintaan dari si Grace, bukan kemauan saya. Yang kedua, saya cekik dia tuh sebenarnya tuh gak sengaja dan gak pakai tenaga yang gimana gitu Pak sebenarnya Pak. Jadi saya ngerasa itu bukan pembunuhan Pak gitu, tapi mungkin dia karena alkohol yang tinggi
karena kadar alkohol di dalam badannya kali Pak yang bikin dia jadinya tuh meninggal dunia Pak gitu. Jadi pokoknya saya tidak melakukan apa-apa, saya tidak melakukan pembunuhan, saya hanya melakukan apa yang diminta oleh Grace gitu loh. Tahu-tahu bangun-bangun dia udah nggak bernyawa Pak. Jadi saya nggak tahu itu, pokoknya itu kecelakaan Pak gitu. Oke, terus habis itu kamu gimana lagi? Kata si detektif kan. Ya habis itu aku langsung kuburkan dia gitu. Caranya gimana gitu. Nih di CCTV kami menemukan ada CCTV kamu beli sekop, kamu beli cairan pembersih, terus kamu juga beli koper ya kan. Ini buat apa ini? Ada sekop, ada koper, ada cairan pembersih ini. Coba kamu jelaskan kepada kami. Iya Pak, jadi gini. Karena melihat situasi itu kan cuma saya sama si Grace ya kan. Kalau ada satu korban itu berarti kan satu-satunya yang diincar itu saya. Satu-satunya yang dicurigai itu saya, dan saya pasti dikira pembunuhnya si Grace gitu. Ya karena saya nggak mau, saya panik, saya takut, ya udah akhirnya lebih baik kasus Grace ini tuh lenyap. Saya kuburkan dia, biarkanlah kasus ini tuh udah gitu loh, seolah-olah tuh nggak pernah terjadi gitu loh. Saya tuh maunya begitu. Ya udah ini jelaskan dulu nih sekop gimana ya kan, sekop koper ini cairan pembersih ya Pak. Jadi cairan ini saya beli buat ngebersihin bercak darah Pak, karena kan nggak mungkin lah gitu bercak darah kalau diantepin aja tuh kan jadinya dia menempel, makin menempel makin susah. Jadi saya udah beli cairan pembersih Pak pas dia sudah meninggal itu. Terus saya juga beli sekop buat menggali kuburannya si Grace. Saya bingung dong ya kan bawanya gimana. Ya udah saya akhirnya beli koper yang besar untuk bisa memasukkan jasad dari Grace gitu, dibawa keluar dari hotel ini dan saya kuburkan Pak. Kuburinnya di mana? Itu Pak saya kuburkan tuh di hutan tuh di Waitakere Ranges itu Pak, di dekat Scenic Drive itu kan ada hutan tuh. Nah saya kuburkan di situ Pak, habis saya bingung mau kubur di mana gitu ceritanya Pak. Oke, kesaksian kamu kami terima ya kan, kami rekam. Nah untuk sementara Bung Jesse saya tahan ya, untuk ya siapa tahu nanti kamu kabur ya kan. Nah jadi udahlah, kamu mendingan kami tahan dulu di sel biar nanti kalau ada perkembangan baru mau interogasi ataupun apa tuh gampang gitu. Ya udah mau nggak mau akhirnya ya walaupun dia tetap saya nggak terima Pak, saya tuh nggak bisa ditahan, orang saya nggak bersalah, saya tuh tidak melakukan apa-apa Pak, gimana caranya bisa ditahan gitu kan. Ya tapi tetap aja dia ditahan. Berawal dari infonya si Jesse kan, dia di Waitakere Ranges itu kan dikuburinnya akhirnya di tanggal 9 Desember besoknya. Nah situ kan kemarin diinterogasi itu tanggal 8 Desember. Nah besoknya tanggal 9 Desember jam 4 sore pihak dari kepolisian itu menemukan jasad dari Grace Millen ya. Benar, jadi mereka itu menggali sebuah kuburan, bukan kuburan sih maksudnya tanah. Dan ternyata di dalamnya itu ada koper, dan kopernya itu berisikan dari jasad Millen. Kaget banget loh. Keadaannya bagaimana coba? Bayangin aja jasad dimasukin ke koper kan. Aduh. Tanggal 10-11 Desembernya langsung jasad dari Millen itu diotopsi oleh pihak ahli patologi di rumah sakit besar. Barang bukti lagi kan yang harus dicari adalah skopnya kan gitu. Waktu ditanya lagi interogasi kemarin ke si Jesse itu, kemanain skopnya gitu. Ya saya langsung buang di jalan Pak, saya juga nggak tahu di daerah mana, saya nggak tahu tepatnya di mana gitu loh. Pokoknya daerah-daerah situ lah, pada deket-deket dari kuburan itulah gitu. Saya nggak tahu gitu, pokoknya intinya adalah saya panik, ya udah saya buang aja langsung skopnya Pak gitu. Jadi Bapak kalau mau ya cari sendiri lah Pak gitu kan. Ya udah, polisi mau nggak mau minta bantuan masyarakat. Di tanggal 10 Desember setelah jasad ditemukan, besoknya polisi mengumumkan untuk meminta bantuan dari masyarakat membantu mencari dan menemukan sekop dari yang digunakan oleh Jesse untuk mengubur jasad dari si Grace Millen tersebut. Nah, alhamdulillah tanggal 13 sekop itu pun ditemukan. Jadi nambah nih satu barang bukti lagi kan, sekop gitu. Nah kan si Jesse ini kan masih ditahan. Akhirnya dilakukan yang namanya persidangan. Nah, persidangan ini cukup lama Mak, 5 minggu.
5 minggu itu pokoknya persidangan terus dah gitu. Nah di persidangan itulah dimunculkan saksi-saksi yang bisa membantu mereka dan mendakwa si Jesse. Bener apa enggak nih dia ngebunuh nih? Dia bilang kan selama ini tetap berdalih bahwa ini kecelakaan. Mulai dari pengacaranya dari pihak Grace, keluarganya si Grace ya kan. Pengacara dari Grace Millen ini namanya Crown Brian Dickey. Nah, Brian aja ya manggilnya ya. Nah si Pak Brian ini kan pengacara, dia itu otomatis dia akan memberikan bukti-bukti yang bisa memberatkan si Jesse. Nah, si pengacara si Brian ini dia bilang bahwa bukti cekikannya itu cekikan mematikan. Cekikan yang bisa membuat orang itu mati, bukan cekikan yang tidak sengaja atau cekikan yang pelan gitu loh. Karena di situ tuh ada bekas memar gitu. Nah, itu juga dikuatkan oleh pihak dari ahli patologi namanya Simon Stables. Dia juga bilang bahwa iya memang ini tuh ada memar yang diakibatkan, tapi nggak tahu ya memarnya di daerah mana, bukan cekikan kayaknya. Karena ini memar yang diakibatkan dari orang yang kehabisan nafas. Nah orang yang kehabisan nafas itu kan butuh waktu dia sampai benar-benar dia meninggal ya kan, dicekik dalam waktu beberapa waktu sampai dia benar-benar udah nggak bisa nafas lagi gitu loh. Jadi dari pihak autopsi juga membuktikan bahwa ini ya memang dia meninggal karena kehabisan nafas, kehabisan oksigen gitu loh. Nah dari si pihak dari pengacara si Brian ini juga menemukan bahwa dari histori internet, mungkin dia bekerja sama dengan polisi, bahwa dari histori internet di jam 2 pagi kalau nggak salah ya, di jam 2 pagi itu dia cari ikan, berarti kan jam 2 pagi itu si Grace sudah nggak ada ya kan, sudah meninggal. Nah dia tuh ada di historinya itu dia mencari cara membuang mayat, itu adalah historinya gitu kan. Terus juga dia cari Waitakere Rangers gitu. Jadi seolah-olah dia tuh udah tahu gitu kan harus cari cara nih untuk ngebuang jenazahnya melenyapkan jenazah dari si Grace. Terus yang lebih gilanya lagi Mak, tahu nggak Mak? Dia malah nonton bokep dong Mak. Dia itu malah nonton situs porno setelah dia membunuh seseorang. Bayangin, gak habis pikir kan. Terus dia juga sempat foto-foto, kalau nggak salah ada 7 foto yang dia tuh gini loh Mak, yang namanya jenazah itu kan bisa kita apa-apain kan, dia sudah tidak bergerak ya kan. Nah itu tuh pose-posenya aja tuh diatur sama si Jesse gitu loh. Dia jadi istilahnya memfoto 7 buah foto pose dari si Grace Millen setelah dia meninggal. Sakit jiwa sih. Setelah itu di persidangan juga dihadirkan 3 orang saksi cewek yang ternyata mereka juga ketemu si Jesse itu lewat Tinder juga Mak. Jadi si ini tuh udah penjahat Tinder gitu loh. Si Jesse ini udah ahli Tinder banget. Jadi dia tuh memang mencari mangsanya tuh lewat Tinder Mak. Makanya hati-hati Mak. Ya namanya aplikasi sebenarnya netral, tapi kan takutnya ya kan ada pihak-pihak yang berniat jahat sama kita emak-emak cantik begini Mak, ya gak sih? Nah itulah, jadi dari 3 cewek ini memberi kesaksian bahwa ternyata mereka pun pernah berhubungan seksual sama si Jesse ini. Dan Jesse ini memang dia penyuka BDSM gitu loh. Jadi yang suka BDSM itu bukan si Grace tapi si Jesse. Itulah menurut 3 orang saksi itu, karena mereka pernah jadi korbannya si Jesse juga Mak. Untungnya kagak dibeginiin Mak. Setelah dari kesaksian yang memberatkan dan membuktikan juga bahwa si Brian itu pengacara dari Grace juga membuktikan bahwa dia melihat CCTV si itu tuh membeli mesin pembersih karpet gitu. Jadi memang dia tuh ingin menghilangkan barang bukti lah gitulah. Nah pokoknya dari semua bukti-bukti yang ada dan saksi-saksi yang memberatkan, akhirnya Jesse pun divonis bersalah dan melakukan pembunuhan terhadap Grace Millen. Tapi nih bocah bebel banget. Ya dia tetap aja kekeh bahwa dia tuh gak bersalah, ini tuh kecelakaan, terus aja ngomong gitu. Sampai akhirnya melakukan banding. Dia bilang pokoknya saya tidak melakukan, naik banding, tapi dari pihak Mahkamah Agung mengabaikan gitu. Dia anggap ya udahlah gitulah. Ya diterima bandingnya tapi akhirnya sih ditolak Mak. Nah Mak, di tanggal 22 November 2020, jadi ini cukup lama ya, lama banget lah sidangnya tuh sampai setahun Mak.
ya kan, karena memang butuh bukti yang kuat kan gitu, nggak boleh sembarangan ya kan. Akhirnya dinyatakan bahwa dia itu bersalah dan dihukum penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Berdasarkan kesaksian dan bukti-bukti yang ada di pengadilan, pokoknya lama banget lama. Kalau kita jelasin selama setahun dia persidangan ini bisa YouTube bisa habis, cuma nama kasus dia ini nih mak. 9 pemerkosaan pelanggaran seksual, 2 kekerasan seksual dan 1 pembunuhan. Gitu. Karena dari tuduhan itulah makanya si Jesse ini dihukum penjara seumur hidup. Nah, dilihat dari masa kecilnya, kenapa dia bisa BDSM? Mungkin ini penyebabnya mungkin ya kan. Biasanya anak-anak broken home itu biasanya ada efek sampingnya gitu. Ya, enggak semua ya, bukan saya bilang bahwa itu semua, tapi tidak semua. Hanya biasanya ada juga yang jadi efek ke anaknya gitu kan. Tergantung orang tuanya juga sih, cerainya baik-baik atau gimana lah gitu ya. Nah, jadi orang tuanya Jesse ini waktu si Jesse umur 9 tahun tuh mereka cerai. Nah, si emaknya tuh pindah ke Australia, bapaknya tuh tinggal sama si Jesse. Jadi Jesse ini tinggal sama kakek dan bapaknya. Nah, bapaknya kawin lagi. Nah, jadi si Jesse ini ngerasa bahwa dia itu ditinggalkan oleh ibunya, diterlantarkan lah oleh mamanya ini gitu kan. Pokoknya itu background masa kecil dari si Jesse. Ternyata dia adalah, setelah itu ternyata polisi pun melakukan penyelidikan lagi lebih detail di masa lalunya si Jesse gitu loh. Ternyata dia pernah melakukan berkelakuan buruk gitu, catatan kelakuan tidak baik gitulah. Kayak kita mau ngamar kerja tuh ada kan surat keterangan kelakuan baik. Nah, dia tuh surat keterangan kelakuan buruk adanya. Nah, itu dilakukan si Jesse di Sydney dan di Auckland. Dia juga ada catatan dia mengemudi dengan tingkat alkohol yang tinggi di New Zealand gitu. Jadi memang ada beberapa catatan-catatan yang tidak baik gitu loh sebelum dia melakukan ya kekerasan seksual inilah gitu mak ya. Dia akan divonis nih penjara seumur hidup dan dia udah nggak bisa melakukan hal apapun karena itu sudah keputusan final gitu. Udah nggak bisa lagi nih diganggu gugat lagi. Akibat dari kehilangannya Grace Millen di negara New Zealand ini, di tanggal 10 Desember selaku Perdana Menteri dan perwakilan dari negara New Zealand, Jacinda Ardern itu mengatakan bahwa sebenarnya harusnya New Zealand itu adalah menjadi negara yang aman untuk bisa orang-orang tuh datang happy-happy gitu loh di negara kita. Tapi ternyata putri Anda tidak. Putri Anda nasibnya kurang baik lah gitu di negara kami. Jadi dia meminta maaf, bahkan dia sambil hampir menangis saking dia bersedihnya gitu loh, menyayangkan hal ini kenapa bisa terjadi di negara New Zealand yang terkenal dengan tingkat kriminal yang rendah. Makanya orang itu senang ke New Zealand karena kriminalitas itu terendah banget mak gitu loh. Tapi hal ini bisa terjadi gitu loh, ya semua juga menyayangkan. Lalu juga di Sky Tower dan Harbour Bridge di Auckland juga dinyalakan dalam bentuk pita putih di tanggal 10-13 Desember untuk menandai meninggalnya dari Grace Millen. Di tanggal 11 Desember dan 12 Desember juga dinyalakan dengan serentak penyalaan lilin putih untuk menghormati dari Grace Millen, menandai mereka turut bersedih dan berbelasungkawa, berduka cita yang sangat gitu loh di berbagai titik yang ada di New Zealand. Dan di tanggal 10 Januari 2019 nyam 5 ya, ratusan orang datang berbondong-bondong untuk menghadiri pemakaman dari Grace Millen. Jadi bukan hanya keluarganya aja yang ngerasa kehilangan, banyak orang warga dari Essex di Inggris juga ikut merasakan hal yang sangat sedih gitu loh, dan kehilangan dari meninggalnya Grace Millen ini. Nah, pemakamannya itu diadakan di Katedral Brentwood di Essex, Inggris gitu. Jadi sangat sedih, sangat menyayangkan. Kenapa? Gila, gue aja gak kepikiran gitu. Maksudnya mengandung, melahirkan, punya anak, digedein, disekolahin, disayangin, dicintain, tiba-tiba dibunuh dengan orang yang gak dikenal, baru ketemu berapa jam doang. Itu rasanya. Oleh karena itu ayahnya David Millen juga mengatakan beberapa patah kata setelah Jesse divonis gitu, bahwa bagi mereka Grace Millen itu adalah anak yang bagaikan sinar matahari yang tidak pernah redup untuk menyinari gitu. Dia anak putri kesayangan yang sangat ceria, sangat pintar,
Kami sekeluarga sangat tidak menerima putri kesayangan kami ini bisa dibunuh dengan cara yang sangat tidak manusiawi, sangat biadab. Kami tidak pernah menyangka hal itu, dan hukuman yang diterima oleh dia itu tidak pernah bisa menghapus rasa sakit hati kami, kesakitan kami, kehilangan kami yang begitu sangat. Dan David pun berterima kasih kepada warga dari Selandia Baru dan pemerintah Selandia Baru, terutama kepolisian yang sudah bekerja begitu sangat hebat dan cepat dalam menemukan dan memecahkan kasus Grace ini dengan cepat, dan bisa selesai sekarang, ketahuan siapa pembunuhnya. Nah, itulah kisah akhir dari Grace Millen. Jadi pembunuhnya sudah diketemukan. Aku ingin berpesan kepada emak-emak sekalian ya, apalagi juga yang udah punya anak gitu kan. Pokoknya jangan biarkan kejahatan itu datang kepada kita. Jangan membiarkan kesempatan itu datang. Jangan membuka kesempatan. Kenapa? Karena kejahatan itu ada di mana-mana, ya kan. Tergantung kitanya nih yang mau memberikan kesempatan atau tidak gitu loh. Jangan pernah percaya dengan orang asing yang baru kita kenal. Yang udah kenal aja mak, ya kan. Apalagi semakin dekat tuh mak, udah tuh minjem duit gitu kan. Nah, yang dekat aja tuh bisa gitu, apalagi yang gak kenal mak. Bener gak? Intinya jangan terlalu gampang percaya dengan kata-kata orang, apalagi yang belum kita kenal, belum tahu sifatnya, belum tahu karakternya. Oke, sekian dulu ya mak ya, cerita dari kita nih mak ya. Mudah-mudahan bisa menghibur dan semuanya bisa menikmati cerita-cerita dari Aileen Yen. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan nyalakan loncengnya. Nih kan gede banget nih loncengnya mak ya. Nah, jangan lupa ditekan. Kenapa? Supaya tetap mendapatkan informasi-informasi cerita-cerita terbaru dari Aileen Yen. Oke? Thank you semuanya udah nonton. Oke, sampai jumpa lagi. See you, bye-bye.